Halo semua, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Di video ini merupakan lanjutan dari vol sebelumnya, yaitu Isekai wa Smartphone Totomoni vol 4 part 3. Bagi yang belum lihat video sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe aja. Terima kasih. Scene memperlihatkan Toya berada di Belfast. Meskipun dia mendapat tanah di perbatasan, tapi dia belum bisa membangun kerajaan dengan alasan Kekaisaran Regulus belum selesai memperbaiki insiden kudeta. Di hari itu, Carol mendatangi Toya. Carol adalah seorang kesatria wanita yang tinggal di Kekaisaran Regulus. Dia juga merupakan keturunan dari keluarga Rayleigh yang satu-satunya menguasai ilmu 12 Blade of the Empire. Carol saat ini mengunjungi Toya bermaksud menemui Rene. Rene merupakan pelayan di rumah Toya yang Toya temui saat berada di gang kecil. Faktanya Rene adalah anak dari kakak Carol. Mereka mempunyai liontin yang sama. Maka dari itu Carol mengunjungi kediaman Toya agar bisa melihat Rene. Toya memanggil Rene. Ketika Rene sampai, Carol langsung menanyakan nama ibu Rene. Namun Rene lupa nama ibunya saat masih kecil. Carol menjawab, "Nama ibumu Stephanie. Dia adalah kakakku." Rene yang mengetahui itu tentu membuatnya bingung. Sementara itu, Toya menjelaskan bahwa Carol adalah tante Rene. "Dia datang ke sini untuk membawamu," kata Toya. Rene yang mendengar hal itu menolak ajakan Carol karena dia ingin tinggal di tempat Toya. Carol tidak bisa berbuat banyak hal kepada keponakannya, maka dari itu Carol membawa Rene untuk bertemu dengan neneknya. Toya yang mendengar itu setuju dan membawa Lu atau Lucia bersamanya. Singkat cerita, mereka tiba di keluarga bangsawan Rayleigh. Mereka bertemu dengan nenek Rene, yaitu Mary Rayleigh. Mary sangat senang melihat cucunya yang mirip dengan anaknya. Mereka semua menyambut Toya dan Lucia dengan baik. Rene meminta kepada neneknya untuk meminjamkan dapur. Setelah itu, Rene datang kembali dengan membawa makanan okonomiyaki. Mary dan keluarga Rene lainnya kaget melihat makanan yang tidak pernah mereka lihat. Tapi Toya lebih dulu mencobanya karena makanan itu adalah resep Toya yang diberikan kepada Krea. Krea adalah koki di rumah Toya, sekaligus guru Rene dalam memasak. Setelah melihat Toya dan Lucia memakan makanan itu, Mary dan yang lainnya ikut mencoba. Mary berkata, "Enak, ini makanan terenak yang aku makan. Aduh, cucuku pinter masak." Rene hanya bisa tersenyum. Mary yang mengetahui bahwa cucunya hanya mau tinggal di tempat Toya, hanya bisa meminta agar Toya menjaganya. Toya berkata, "Tenang saja, aku pasti akan menjaganya." Kemudian Rene memeluk Toya. Lucia yang melihat itu berkata, "Tidak adil, aku juga ingin dipeluk." Mary dan yang lainnya hanya bisa tertawa ketika melihat wajah Lucia yang cantik penuh dengan iri. Toya mengeluarkan cermin khusus. Cermin ini berfungsi sebagai alat pengantar. Sebagai contoh, jika surat dimasukkan ke cermin, maka surat itu akan keluar di cermin lainnya. Setelah memberikan cermin itu, Toya, Lucia, dan Rene kembali ke rumah. 1 bulan sudah berlalu. Saat ini Toya sedang memikir mengenai tempat tinggalnya. Pertunangan Yumina dan Lucia tidak diumumkan, mengingat Yumina punya adik. Itu akan menentukan posisi Toya. Sementara itu, Lindsay ingin Toya tinggal di tempat barunya. Tapi Toya bingung harus bagaimana membangun sebuah kerajaan. Yumina berkata, "Bagaimana kita membangun kastil saja?" Lucia menjawab, "Itu benar, kita bangun kastil aja." Lalu Toya mengeluarkan ponselnya dan memproyeksikan dengan tampilan gambar 3 dimensi tentang kastil. Semua yang ada terkejut, begitupun dengan Yae yang melihat kastil Isen sama dengan gambar yang ditampilkan. Mereka bingung mengenai desain kastil. Tiba-tiba Rosetta muncul dari belakang dan berkata, "Ini waktu yang tepat untuk menunjukkan kemampuan lokakarya." Rosetta membawa mereka menuju Taman Babilonia. Di sana dia memberitahukan bahwa lokakarya atau kubus putih atau workshop mempunyai fitur dalam merenovasi sesuatu. Kemudian Rosetta mengarahkan taman itu di atas kastil Belfast lalu memindai. Setelah selesai memindai, kastil Belfast keluar di monitor dan Rosetta menunjukkan fitur itu. Toya yang mengetahui hal itu langsung merenovasi kastil sesuai keinginannya. Singkat cerita, renovasi telah selesai. Rosetta memberitahukan bahwa mereka membutuhkan bahan dan material dalam membuatnya. Lucia yang mendengar hal itu mengusulkan tentang kastil di sebelah utara Kekaisaran Regulus sudah lama ditinggalkan. Lucia berkata, "Bagaimana dengan kastil itu? Kita bisa mengambilnya dan menggunakan bahan serta material. Itu akan membuat kita lebih irit."
Toya setuju dengan pemikiran Lucia yang jenius. Tapi Lucia berkata lagi, mungkin mereka akan terganggu. Toya bertanya, siapa yang terganggu? Lucia menjawab, hantu. Singkat cerita, mereka semua tiba di kastil itu. Toya menyuruh Yumina, Lucia pergi bersama Kohaku, Sango, Kokuyo bersama Linse dan Yae, dan Elze bersama Toya. Mereka semua memeriksa kastil yang disebut Lucia tadi. Toya dan Elze tiba di depan pintu yang besar. Toya berpikir kemungkinan ini adalah pintu raja. Mereka berdua masuk ke dalam. Di dalam tampak seperti tidak ada yang aneh, seperti ruangan sebelumnya yang mereka masuk. Toya dan Elze bergandengan tangan sambil memeriksa isi ruangan. Ketika mereka berdua sedang melihat sekitar, tiba-tiba vas bunga, pena, dan benda-benda lainnya terbang, lalu menyerang mereka berdua. Elze sangat ketakutan dengan namanya hantu. Toya yang menyadari bahwa di ruangan tersebut tidak ada energi roh jahat atau sihir jahat, jadi Toya menyimpulkan bahwa ini adalah palsu. Kemudian baju Shira bergerak dengan sendirinya dan menyuruh Toya meninggalkan ruangan. Toya menolak itu dan langsung menyerang baju Shira itu menggunakan sihir cahaya. Serangan Toya menembus Shira itu dan menancap di dinding. Kemudian suara aneh itu muncul lagi dan memperingatkan Toya keluar dari kastil. Tapi Toya menolak itu dan mengancam akan menghancurkan kastil tersebut. Setelah mendengar perkataan dari Toya, suara misterius itu memohon agar Toya tidak menghancurkan kastil. Kemudian suara itu menuntun Toya dan Elze menuju ruangan sebelumnya. Di sana ada foto dengan wanita bergaun hijau yang sangat cantik. Wanita itu keluar dari bingkai foto. Elze sangat ketakutan ketika melihat hantu di depannya. Tapi wanita itu berkata, tenang, aku bukan hantu, aku adalah magis. Lukisan dan tempat ini adalah tubuhku. Toya berkata, berarti kau yang membunuh orang yang tinggal di sini? Wanita itu berkata, tidak, aku sama sekali tidak pernah membunuh mereka. Wanita itu menjelaskan bahwa tuan rumah pertama meninggal akibat penyakit, tuan kedua meninggal saat jatuh dari kuda, dan tuan ketiga meninggal akibat pertengkaran dengan istrinya. Wanita itu takut apabila bingkainya hancur, maka dia tidak akan ada lagi. Oleh sebab itu, dia selalu menakuti petualang atau bandit yang mampir di kastil tersebut. Toya bertanya, siapa yang membuat sihir ini? Wanita itu menjawab, seorang dokter wanita yang bernama Regina Babylon yang sudah meninggal. Toya yang mendengar itu berkata di pikirannya, sialan wanita itu, dia selalu membuat masalah dan masalah itu selalu datang padaku. Aku benar-benar sial. Toya berkata, bisa kau jelaskan 3 generasi yang pernah tinggal di kastil ini? Wanita itu menjelaskan secara detail mengenai 3 generasi yang pernah tinggal di kastil tersebut. Pertama, foto yang ada di bingkai adalah istri dari pemuda pertama yang tinggal di kastil. Istrinya meninggal dan membuat suaminya mengalami depresi. Tapi ketika foto istrinya tetap dipajang, kekuatan yang ada pada bingkai itu mulai aktif dan menyerupai sosok istri dari pemuda pertama. Kemudian pemuda itu ketakutan ketika melihat diriku, kata wanita itu. Selanjutnya pun sama, pemuda kedua meninggal akibat jatuh dari kuda ketika melihat roh. Dan pemuda ketiga, istrinya mengira bahwa dia sudah selingkuh dengan wanita lain karena melihat wanita itu berada di kastil ini saat malam hari. Elze mendengar hal itu berkata, berarti masalah utamanya ada pada... Sebelum perkataan Elze selesai, Toya sudah menghentikannya. Toya berpikir, lebih baik aku tidak memberitahukan masalah ini, bahwa penyebabnya adalah wanita itu. Setelah mendengar inti masalah pada kastil itu, Toya menawarkan wanita itu. Jika dia ikut dengannya, maka wanita itu bisa bebas tanpa harus takut dengan bandit. Wanita itu menerima syarat dari Toya. Kemudian, Toya melepas bingkai foto tersebut dan membawanya. Setelah bernegosiasi, Toya dan Elze menemui yang lainnya dan menjelaskan secara singkat. Lalu Toya membuka gate dan memindahkan kastil itu ke daerahnya. Singkat cerita, kastil Brunhild sudah sepenuhnya jadi berkat usaha Rosetta. Kastil itu selesai dalam 3 hari. Rosetta sangat bangga dan membungsungkan dadanya. Sementara yang lainnya melihat-lihat isi kastil. Mereka semua sangat senang dan terkejut melihat kastil Brunhild yang berwarna putih. Yumina berkata, ini jauh lebih nyaman tinggal di sini. Toya berpikir, mungkin benar. Mereka semua melihat balkon dan taman yang sangat luas. Chesa meminta kepada Toya agar memberikan tugas dalam merawat taman. Toya mengizinkannya karena Chesa sangat suka dengan taman. Ketika sedang menikmati indahnya taman, Lin datang bersama boneka beruangnya. Toya berkata, sedang apa kau di sini, Lin? Lin menjawab, aku di sini akan menjadi duta besar Miss Mede.
Toya berkata, bukannya tempatmu di Belfast. Lin menjawab, aku sudah menyerahkan posisi itu ke orang lain. Kemudian Lin membawa Toya beserta Yumina menemui orang yang ingin bergabung di kerajaan Brunhild. Mereka adalah Lain, Norn, dan Nicola. Mereka bertiga merupakan ras binatang setengah manusia. Lain adalah prajurit dari Garm. Dia sudah pensiun, namun ketika mendengar kerajaan Brunhild yang dipimpin Toya, dia memutuskan mengabdi kepada Toya berkat Lin. Kemudian Norn, dia adalah adik perempuan Garm dan mendapat rekomendasi dari Lin. Dan yang terakhir adalah Nicola Strand. Dia merupakan sepupu dari Olga Strand. Mereka semua mendapat rekomendasi dari Lin. Kemudian Toya melihat ke arah Yumina yang sudah memindai mereka bertiga dengan mata mistiknya, dan hasilnya baik. Toya menerima mereka semua. Toya berkata, baiklah, aku akan membangunkan rumah buat 2 pria dan 1 wanita. Mereka bertiga terdiam setelah mendengar perkataan Toya. Lin berkata, ya ampun Toya, masa kau tidak mengenali Lain? Lain itu wanita. Toya yang mendengar hal itu tidak menyangka bahwa dirinya sudah terkena trap. Sangat disayangkan, hampir semua isekai pasti ada karakter trap, entah itu laki-laki yang memiliki wajah dan sayu wanita dikira perempuan tapi nyatanya adalah laki-laki, ataupun sebaliknya wanita dengan wajah tampan dan pakaian pria yang membuat dia terlihat seperti pria padahal aslinya wanita. Oke kan, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Video ini menutup Vol 4. Terima kasih yang sudah dukung channel ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye.